Ladies and gentlemen, Brunei Darussalam will be positioning in A point. Ladies and gentlemen, Philippines will be positioning in A2. Ladies and gentlemen, Malaysia will be. Ladies and gentlemen, Indonesia, the hub country for A1. Timnas U23 Indonesia bakal melakoni turnamen perdana di era Gerald Van den Burg, yaitu ASEAN Cup U23 2025. Pada Senin 16 Juni 2025, PSSI resmi merilis daftar 30 pemain untuk training camp perdana pada 20 Juni. Skuad Garuda Muda bakal menjalani persiapan selama 4 pekan sebelum melakoni turnamen ASEAN Cup U23 2025. Di edisi sebelumnya pada 2023, Timnas U23 besutan Sinteyong finish sebagai runner-up usai kalah dari Vietnam pada laga final. Selain ASEAN Cup U23, Garuda Muda juga ditunggu 2 event lainnya, kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games 2025. Gerald Van den Burg akhirnya mengumumkan skuad pilihannya untuk Timnas U23 Indonesia. Di posisi kiper, terdapat 6 kiper yang dipanggil dengan Cahya Supriyadi diprediksi menjadi nomor 1. Terdapat 9 pemain berposisi back, diantaranya nama tenar seperti Kadek Arel, Muhammad Ferrari, hingga Kakang Rudianto. Di sektor gelandang netral ada 8 pemain dipanggil, termasuk calon pemain andalan seperti Tony Firmansyah dan Arkan Fikri. Sebagai ujung tombak, Hoki Caraka akan bersaing dengan Jens Raven. Gerald Van den Burg dalam waktu dekat bakal menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia U23. Pelatih asal Belanda itu akan memimpin tim Garuda Muda di Piala AFF U23 2025. Tantangan bagi Van den Burg bisa dibilang sangat berat untuk membawa skuad Garuda Muda terbang tinggi. Dia dihadapkan pada ekspektasi tinggi supporter sepak bola tanah air. Apalagi jika melihat kiprah Timnas Indonesia U23 di tangan pelatih-pelatih sebelumnya. Sinteyong membawa Garuda Muda menjadi semifinalis Piala Asia U23 2024, bahkan berlaga di ajang playoff Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, Indra Syafri juga mampu mengantarkan Timnas Indonesia U23 meraih medali emas SEA Games 2023, gelar yang tidak bisa diraih tim merah putih selama 32 tahun. Tantangan pembuka bagi Van den Burg adalah ASEAN Championship atau Piala AFF. Turnamen yang diadakan 2 tahun sekali ini akan digelar di Indonesia untuk edisi tahun ini. PSSI sendiri telah menunjuk Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Patrio Chandra Bekasi sebagai venue perhelatan AFF U23 yang berlangsung mulai 15 sampai 29 Juli 2025. Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Akhirnya Timnas ketemu Malaysia. Setelah sekian lama purnama, federasi menargetkan Timnas U23 bisa menjadi juara di hadapan publik sendiri, sekaligus membayar kegagalan juara di edisi 2023. Erick Thohir mengharapkan satu hal saat Timnas Indonesia menghadapi Malaysia. Ia ingin laga tersebut dipenuhi oleh supporter Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan berada di grup A, Erick Thohir mengamini pernyataan Presiden AFF, Kipe Samet, yang mengatakan bahwa grup A akan menjadi grup terberat di Piala AFF U23 2025. Setelah drawing usai, Erick Thohir mengaku sudah kangen dengan pertemuan Timnas Indonesia melawan Malaysia, sebab PSSI pernah meminta Timnas Malaysia melalui Federasi Sepak Bola Malaysia untuk beruji coba dalam agenda FIFA Matchday. Sayangnya PSSI mendapat penolakan. Pada akhirnya Kuwait dan Lebanon menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia. Meskipun begitu, bukan berarti Indonesia hanya menjadikan Piala AFF U23 sebagai ajang temu kangen dengan Malaysia. Erick Thohir memastikan bahwa Indonesia serius tampil di Piala AFF U23. Target yang diusung Garuda Muda adalah menjadi juara.